Halo YouTube, ketemu lagi bareng gue PJ. Di video kali ini gue mau bahas tentang action cam dari Insta360, khususnya yang Insta360 One X2. Kalau teman-teman udah sempat nonton video gue yang waktu bahas riding apparel, itu berarti teman-teman udah lihat hasil dari Insta360 One X2 ini. Juga buat teman-teman yang udah sempat nonton video gue yang ini gue sempat upload hasil asli dari kamera Insta360 One X2 yang versi interaktif. Artinya teman-teman bisa scroll secara bebas 360 derajat. Jadi mereka kayak virtual reality gitu. Nah, di video kali ini gue bakal bahas lebih lanjut tentang Insta360 ini. Mungkin ada teman-teman yang memang belum tahu. Karena gue sendiri memang baru tahu serunya pakai Insta360 itu sejak bulan Agustus kemarin waktu gue beli Insta360 One X2 ini. Sebelumnya gue hanya pakai action cam kayak GoPro gitu. Nah, gue mau bahas sedikit tentang Insta360 One X2 ini. Sebetulnya sih ini ada di websitenya ya. Tapi di sini gue mau jelasin aja secara singkat fitur-fitur utamanya yang membuat Insta360 ini menarik. Yang pertama, Insta360 One X2 ini bisa rekam video 360 sampai resolusi 5,7K. Selanjutnya udah punya stabilization, atau mereka sebutnya flow state stabilization, jadi footage-nya itu bakal mulus banget. Selanjutnya level the horizon, maksudnya walaupun kameranya kita miringin kayak gini, tapi horizonnya bakal tetap lurus. Selanjutnya dengan invisible selfie stick-nya, ini kita bakal bisa bikin fake drone shot atau seperti pakai drone tapi sebenarnya enggak. Selanjutnya Insta360 punya konsep shoot first, point later. Maksudnya kita waktu ngerekam itu kita nggak usah pikirin posisi kameranya gimana, udah lurus atau belum. Yang penting rekam dulu aja karena nanti bisa di reframe lewat aplikasi Insta360-nya. Beda dengan action cam biasa yang kita harus framing dulu sebelum shooting, karena nantinya nggak bisa reframing lagi kecuali di crop. Selain rekam 360 derajat, Insta360 juga bisa difungsikan kayak GoPro biasa. Jadi cuman pakai single lens aja, mereka sebut ini sebagai mode Steadicam. One X2 ini juga udah waterproof sampai 10 meter. One X2 juga punya baterai yang lebih besar dibanding One X. Selanjutnya ini apps-nya yang di handphone juga punya template-template yang bisa kita tiru untuk menghasilkan video-video yang kreatif. Karena One X2 punya dua kamera, jadi ini bisa kita bikin multi-view kayak gitu. Dengan aksesoris tambahan bullet time, bisa bikin video kayak gini. Selanjutnya ada mode time shift dan juga mode freeze frame. Jadi bisa bikin video kayak gini. Dan beberapa fitur lainnya, tapi yang penting-penting tadi itu yang di awal. Itu yang ngebedain Insta360 dengan action cam biasa. Nah ini waktu gue beli harganya di 6,4 juta. Ini termasuk dengan bundling 2 baterai Kingma dan chargernya. Nah baterai Kingma yang sendiri itu harganya sekitar 400 ribuan. Ditambah gue juga waktu itu dapet cashback dari Tokopedia. Jadi kalau dihitung-hitung gue beli Insta360 One X2 ini cuman seharga 5,6 juta. Nah 1 bulan setelah gue beli itu keluar generasi ketiganya, yaitu Insta360 X3. Nah tapi gue lihat speknya juga memang nggak terlalu berasa ya, selain layarnya tambah gede. Tapi harganya sendiri kan 8,5 juta ya. Kalau dihitung-hitung selisih hampir 3 juta, gue rasa gue bakal stay di One X2 dulu untuk sementara. Tapi buat temen-temen yang gak masalah dengan budget, gue rasa gak ada salahnya untuk langsung beli yang X3 aja, supaya gak usah ganti-ganti untuk 2-3 tahun ke depan. Walaupun gue rasa One X2 sendiri itu masih oke banget dari segi hasil dan fiturnya. Jadi mungkin gue bakal upgrade nanti di X4 atau di X5. Jadi supaya perubahannya itu udah signifikan. Oke, kita mau lanjut aja dengan unboxing.
Ini box yang Insta360 One X2 Pocket 360 Steadicam. Di bagian depan ada gambar dari kameranya. Di samping ini ada beberapa fitur unggulan dari Insta360 One X2 yang udah gue bahas di awal tadi. Di bagian belakang ada daftar isi boxnya. Nah, ini yang bakal teman-teman dapetin kalau beli One X2. Ternyata buka boxnya waktu pertama kali itu cukup susah ya. Nah, begitu kebuka, Insta360 One X2-nya langsung kelihatan. First impression waktu pertama kali gua pegang Insta360 One X2 ini, memang feel-nya ini barang premium ya. Ya sesuai harganya yang memang menurut gua ini nggak murah sih untuk action cam. Build quality-nya betul-betul solid, bahannya juga premium. Gue sangat suka desain yang unik, beda dengan kamera Insta360 yang lainnya. Sekarang kita mau lihat detail dari Insta360 One X2 ini. Di bagian sini ada kameranya, di bawahnya ada layar yang bentuknya bulat. Di bawahnya ada tombol record dan activity LED. Di bawahnya ada tripod mount 1/4 inch, jadi nggak pakai mounting action cam. Di samping sebelah sini ada baterai dan juga port USB. Di sisi lainnya ada tombol power dan juga lubang untuk speaker. Dan yang di atas ini ada lubang untuk mikrofon. Yang ini juga lubang mikrofon. Untuk nyalain kameranya, tinggal tekan dan tahan tombol powernya. Selanjutnya kita mau lihat dulu ada aksesoris apa aja yang kita dapetin di paket penjualannya.
Pertama ini kita dapat kabel data USB-C. Kabel ini bisa untuk transfer data dan juga untuk ngecas Insta360 One X2-nya. Ini kita dapat soft case, bahannya dari neoprene yang cukup tebal dan bisa melindungi Insta360-nya waktu dibawa-bawa. Cara pakainya tinggal dimasukin aja. Selanjutnya kita dapat quick start guide atau buku manualnya. Selanjutnya ini tentang waterproofing, pastiin teman-teman baca sebelum nyelupin Insta360 ini ke air. Selanjutnya warranty card, Insta360 ini punya garansi 1 tahun. Kita juga dapat soft cloth atau kain lembut. Ini kayak lap kacamata gitu ya. Ini buat ngebersihin lensa dan layar Insta360 One X2-nya kalau kotor. Jadi pastinya aman buat ngebersihin lensa dan layarnya, nggak akan bikin baret. Kita juga dapat stiker Insta360, satu yang transparan, satu yang warna kuning. Kita mau coba buka port USB-nya. Nah, ini bukannya kayak gini. Di dalamnya itu ada port USB-C. Untuk penutupnya ini udah ada karetnya. Jadi pastiin sebelum masuk ke air ini tertutup dengan sempurna. Jadi air nggak masuk. Selanjutnya untuk baterai, ini di bagian atas dan bawahnya ada 2 pengunci yang bisa kita geser untuk ngebuka baterainya. Nah, ini penutup baterai dan baterainya itu jadi satu ya. Baterainya punya kapasitas 1630 mAh. Ini dari pengalaman gua bisa rekam sekitar 2 jam ya kalau rekamnya terus-menerus. Tapi kalau misalnya rekamnya diputus-putus, itu bisa lebih lama. Di sekeliling tutup baterainya ini udah ada karet yang warna biru ini. Ini mencegah air masuk waktu Insta360 One X2-nya kita celupin ke air. Slot microSD-nya letaknya di sini. Jadi untuk masukin microSD kita harus lepas dulu baterainya. Karena kalau nggak ya bakal kehalangan. Untuk memory card pastiin teman-teman pakai microSD yang minimal udah punya spek FAT30 atau yang punya transfer rate 30 MB per second. Ini gua pakai Samsung Evo Plus 128 GB. Teman-teman bisa juga pakai SanDisk yang Extreme Pro. Waktu mau pasang baterainya, pastiin tulisan up ini mengarah ke atas. Kesimpulannya setelah gue pakai Insta360 One X2 ini selama kurang lebih 3 bulanan, gue merasakan sesuatu yang berbeda dengan action kamera kayak GoPro gitu. Untuk gue pribadi sebetulnya sangat jarang pakai action cam.
Biasanya hanya gue pakai waktu liburan aja atau mau bikin motovlog. Makanya Vimy Palm 2 dan GoPro Hero 7 Black yang gue punya sebelumnya itu lebih sering nongkrong di dry box. Makanya akhirnya gue jual dua-duanya dan gue beli Insta360 One X2 ini dengan harapan gue bisa menemukan sesuatu yang baru dan unik dari hasilnya. Dan gue sama sekali nggak nyesel ganti dari Vimy Palm dan GoPro ke Insta360 One X2 ini. Karena dari hasilnya sendiri betul-betul unik. Sangat berbeda dengan action cam biasa. Bahkan dibanding GoPro Max, ini stitchingnya lebih bagus. Jadi bisa dibilang seamless, kecuali kalau teman-teman tambahin aksesoris yang bisa bikin di hasilnya itu jadi ada garis hitam. Nah, untuk bahasan lebih dalam lagi tentang cara ngedit hasilnya dan juga aksesoris-aksesoris penting yang teman-teman wajib beli, itu bakal gue bahas di video selanjutnya. Oke, sampai sini dulu videonya. Semoga informasinya bisa bermanfaat buat teman-teman. Kalau misalnya masih ada pertanyaan, teman-teman bisa tulis di kolom komentar di bawah. Untuk link pembelian, teman-teman bisa cek di kolom deskripsi. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you, bye-bye.